A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zidna ilma wa fahma wa alhiqna bisalihin. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'na fid dharaini bi ulumihi ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma faqihna fid din Mu'allimna ta'wil. Yang pertama kan di kitab yang tanah bertanda puai pun kitab yang katanya kena yang tanah murna dino yang tanah pupun na lehedro pengarang na matan na syarah dan hasyiah. Matan adalah matan takrib. Matan takrib kalau tabut yang dikarang oleh Qadhi Abu Suja dalam tahun 400-an Hijriyah. Karena lahir Abu Suja pertuh leh Hijriyah di Basrah di Iraq. Sama dengan kitab Matan Takrib, kitab ringkasan yang paling tuha dari seluruh matan-matan yang pegot matan kitab, terutama menyangkut dengan ilmu fiqah. Karena menteng dalam tahun 400-an Hijriyah. Jadi menteng sangat dekat dengan kurun-kurun yang terbaik yang dijanjikan oleh Nabi dari heboh kurun. Satu kurun 100 tahun. Berarti tahun masa Nabi, tahun masa sahabat, tahun masa tabi'in. Nyo dalam 400-an. Jadi menteng dekat Qadhi Abu Suja. Ini bertatut soalnya supaya kitanya mangat nahimmah. Watai tabut di bahasa kitanya urumbut ke kun himmah. Bahasa modern ke kun supaya kitanya na inspirasi. Ya mana? Ya. Jadi baru galak tu. Jadi nabais jiwa kitanya tergugah dengan tatut so yang karang pakiban dari riwayat pendidikan pengarang sirah kitab. Tadi katanya menarik hingga katanya pun ingin belagenyan. Yang paling kurang. Jadi dalam tahun 400-an Hijriyah. Dumnatrib Qadhi Abu Suja. Sekitar dalam riwayat sirtuh 60 tahun. Tuh 60 tahun, Gonyan pernah menjadi qadhi di Basrah. Kemudian Gonyan mengasingkan diri. Gejak Madinah. Menjadi khadim di Madinah, menjadi khadim Masjid Nabawi. Sidra ulama besar, akhir daripada kehidupan Gonyan, ingin menjadi pelayan Tanah Haram. Hingga Qadhi Abu Suja meninggal di Madinah. Gonyan hanya berkeinginan untuk padahal Qadhi masa di Iraq. Qadhinya kajian ke Mahkamah Agung Gonyan sebagai hakim agung. Tapi karena hanya ingin Gonyan ingin akhirat, hanya ingin dunia. Hingga Gonyan jet ke khadim Tanah Haram Madinah. Sampai meninggal ke sini, sampai kubu-kubu ke sini. Jadi kubu Gonyan di Baqi'. Yang riwayat berdekatan dengan kubu Sayyidina Ibrahim, anak daripada Nabi katanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kata tu so yang pegot matan yang pertama. Kemudian selang 400 tahun. Pertuhtun selang leh namatan
baru kebedah Ibnu Abi Qasim Al-Ghazi untuk mensyarah. Makna mensyarah menguraikan, geurai makna matan yang sangat singkat. Orang zaman atas singkatnya mudah kepaham karena manteng dekat dengan masa-masa kejayaan Islam, manteng dekat dengan masa-masa pengetahuan yang sangat murni tentang Islam. Pertuh-tuh lehnya orang kamlai hanap bisa memahami matan-matan kitab. Jadi bahasa-bahasa singkat, bahasa dalam bentuk ikhtisar, hanali yang bisa memahami secara umum. Sehingga permintaan dari para penuntut ilmu untuk mensyarah. Maka syarah daripada matan takrib gekun dengan Fathun Qarib Al-Mujib yang dikarang oleh Abul Qasim Al-Ghazi ataupun Ibnu Abi Qasim Al-Ghazi. Sidrau pengarang matan lahir di Iraq, pengarang syarah lahir di Gaza, lahir di Palestina. Abu Qasim Al-Ghazi. Nah yang pegahkan di Palestina Al-Ghazi-nya berarti dalam kawasan Mesir. Nah yang pegahkan di Gaza. Jadinya pun khilaf tentang tempat lahir. Yang perlu katanya dumnan trip masa menjadi matan tidak ada pensyarah dan mungkin hanya butuh watenya untuk gesyarah. Maka dalam tahun 800 sekian Hijriah lahir Abu Qasim Al-Ghazi. Gesyarah. Berarti 800 tahun dia gesyarah. Matan yang terdahulu dari gautnya galom lahir. Putra katruh tahun 800-an Hijriah. Kemudian dari 1100 Hijriah lahir Ibrahim Al-Bajuri. Ibrahim Al-Bajuri lahir dalam tahun 1100 Hijriah. Gepegat hasyiah yang ditulis di dalam. Yang pertama matan untuk mengurai makna matan gekun dengan syarah yang kedua orang. Kemudian untuk mengurai makna daripada syarah gekun dengan hasyiah. Hasyiahnya dikarang oleh Ibrahim Al-Bajuri. Bajurnya nan sebuah tempat di kawasan Mesir Utara. Sinan lahir. Ibrahim Al-Bajuri dengan Abu Qasim Al-Ghazi bandua-dua gotnya pernah belajar di Al-Azhar. Dan bandua gotnya pernah jadi guru besar di Al-Azhar. Jamun. Masa Abu Suja Al-Azhar mungkin galam tak popular hingga menteng pusat Islam menteng di Basrah. Di menteng di Iraq. Maka hanya cerita Abu Suja' tentang Al-Azhar yang di Kairo, Mesir. Jadi lebih kepada Nagro Iraq karena sinan pusat pertama perkuliahan tentang ilmu pengetahuan di Iraq. Maka agaknya cerita di Iraq. Jadi terpahamnya nilai kan, terpahamnya. Dia tabu kitanya mandum trip jut ge. Jadi kitanya nak semangat. Kitanya otak kaki tabut lagi nya bersemangat cit. Ngen gure-gure yang ka abu-abu ka awai hanali. Di tengok semangat cit. Jadi orangnya lah pertuh-tun selang tapi manteng bisa mengurai
kata-kata daripada para pengarang yang sebelumnya. Nyan perle. Jadi nyan semangat idayo. Kita nak baca buku. Kita tu soleh yang tulis. Nyan keunggulan bukunya dengan buku lain, keunggulan ilmu pengetahuan godnyan. Nyo kitab ka mulai hana pakai li barih. Hana pakai barih. Nyo ka mulai tak pakai pengetahuan katanya tentang ilmu nahu, tentang ilmu saraf. Nyo kata mulai pakai yang tak pegah borokon ba huruf jar, nyo ka terpakai. Oh meh hanajeut tatanya ka hanajeut akeun barih. Munyo barih galom jeut makna maksud galomna. Karena barihnya i'rab. I'rab untuk menampakkan maksud yang telah ada. Maksud kalihna tanu pegah bakgob mesti dengan cara barih. Putra barih yang takunya menan di mupum leurung tu. Nyo katakeun bismillahirrahmanirrahim. Bak pun daju di luar. Ke ni dalam. Nyan yang katakeun bismillah di luar sama dengan ata Ibnul Qasim ata syarah. Karena tak nak buat syarah. Tapi tak itu yang tak buat putra Bajuri. Padahal yang tak buat putra yang syarah darinya Fathun Qarib. Fathun Qarib Mujib. Jadi syarah daripada Matan Takrib. Matan Takrib kalau tak buat. Jadi uraian tidih. Uraian yang kalihna dalam Matan Takrib, pengertian lebih luah lom. Maka tabut dengan kitab syarah daripada Matan Takrib. Aku mulai membaca. Apa makna bismillah menyuntuk tak membaca? Aku mulai membaca kitab dengan berkat bismillahirrahmanirrahim. Dengan berkat menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jadi makna daripada ucapan basmalah, le tersebut basmalah. Jadi basmalahnya makna daripada basmalah mengucap bismillahirrahmanirrahim. Jadi kun bismillahirrahmanirrahim dalam bahasa Arab wadah singkat kun dengan basmalah. Kepo kun bismillah dari permulaan segala sesuatu dalam hadis Nabi apabila tidak dimulai dengan mengucap bismillah. Hadis Nabi kullu amrin zibalin la yubda'u bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta au abtar wa makna qalilul barakah. Setiap pekerjaan umum puan menteng, puan tak baca, puan tak tulis, puan tak kerja, puan tak makan, puan tak minum, puan menteng pekerjaan yang hana dimulai dengan membaca bismillah, maka pekerjaannya akta. Jadi makna akta qalilul barakah. Ubudhat merumpak berkat. Buat yang hana takun bismillah pada awal, buatnya kurang berkat. Mufhum kurang berkat. Dengar berat ngat datuk makna berkat adanya kebaikan sesudah terjadinya satu pekerjaan.
Jadi berkat, makna berkat akhir daripada satu pekerjaan mendapat kebaikan. Berkat harta akhir daripada penggunaan harta katanya mengarah kepada kebaikan. Nyan hartanya ka berkat. Na sedekah, na zakat, na infak dan kebaikan-kebaikan lain. Tak baca kitab, berkat baca kitab, akhir daripada bacaan katanya, na kebaikan. Kebaikan pun yang katanya baca, ataupun kebaikan ilmu adalah manfaat ilmu. Potra kebaikan ilmu berkat ilmu, manfaat. Pun makna manfaat ilmu, bisa jadi na amal sesudah adanya ilmu, na tapubut, na tamai lagi ilmu. Ataupun ilmu tersebut jid getanya beri ke go. Hingga go pun diamal sesuai lagi yang getanya pemufum. Nyan ka berkat. Yang ujung-ujung jih madum mendapat ridha Allah. Mendapat syurga Allah. Ilmu yang akhir jid ke sebab mendapat ridha Allah yang gekun ilmu berkat. Menyahana berkat kiban sebalik daripadanya. Menyahana berkat sama dengan ilmu tersebut tidak ada kebaikan pada akhir daripada ilmu. Bahkan dengan ilmunya mendapat khazlan, mendapat laknat Allah, mendapat murka Allah. Maka itanya yang perlu putra ilmu berberkat, harta berberkat, umum berberkat, dumpu berberkat. Maksudnya putra benar kebaikan daripada akhir dari segala macam nikmat Allahnya. Oh yang na nikmat Allah akhir ji God medum-medum. Hingga mengarah kepada maksud-maksud yang sesuai dengan yang diajarkan oleh syariat, yang diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yang kamu pun. Maka bismillah sunat takun dari seluruh awal daripada perbuatan ataupun perkataan. Tanah paju makanan ngan bismillah berkat. Putra berkat makanan da pajuh gero tu takun bismillah. Nyahana da pajuh tapi ke go berkat. Da pajuh gero tu putra. Makanan yang tapaju yang na bismillahnya berkat putra bisa menjadi kekuatan dalam badan katanya untuk ibadat. Munyahana takun bismillah jid cid ketega tapaju makanannya tapi kan untuk ibadat. Nyan na masalah dari awai makanan. Putra masalah hana berkat. Berkat utama dari makanan yang tapajuh berhala. Munyo haram yang tapajuh dak takun bismillah haitim berkat. Haitim berkat. Karena kekuatan yang jid dari makanannya kekuatan yang terjadi daripada makanan yang haram. Jadi payah ada yang haramnya untuk menjadi penggerak kebaikan dalam jiwa katanya payah. Cit hanjit. Baru na bisa menjadi penggerak kebaikan yang pertama makanannya berhala. Alanya long na berkat dalam membaca bismillah. Qala Syekhul Imamul Alimu Allamatu Syamsuddin Abu Abdillah Muhammad bin Qasimi Asy-Syafi'i taghammadahullahu birahmatihi.
Qala syekhu, berkatalah seorang guru besar, yaitu yang kata tabadal. Siapa syekh tersebut? Yaitu seorang imam. Imam adalah seorang panutan, seorang yang bisa diikut jejaknya, seorang yang bisa dijadikan sebagai tokoh penting di dalam agama. Imam tetap orang yang jak dikira, orang segala macam bisa berpedoman orang lain. Gaya imam semayang cik, imam semayang katanya yang ikut, yang kepobot le imam yang kenyantai ikut. Menau cik dalam di luar sembayang istilah kepada seorang imam. Al-alimu, lagi guru tersebut alim. Al-allamah, lagi sangat alim. Jadi punya alim bunuh pada tingkat S1, allamah berarti S2, ataupun tingkat alim S2, allamahnya ke tingkat S3. Jadi allamah, orang yang sangat alim, orang yang sangat banyak ilmu pengetahuannya. Letat ilmu godnya. Kemudian yang gelar godnya dengan Syamsuddin, badalom teh syekh tersebut ataupun siapa syekh tersebut, yaitu gelarnya Syamsuddin. Yang putakun puat kunyah, puat lakap putakun. Yang gekun dengan lakap. Lakap gelar yang sesuai dengan orang tersebut, karena letak ilmu gekun tu Syamsuddin, menjadi penerang agama. Jadi lakap. Yang galomnan ke yang Syamsuddin, yang galomnan, walaupun tanya tabuh nan orang Syamsuddin. Tanya kata cok kenan aju. Sementara urang-urang nyan nawai, nyan hanya kiban kehidupan godnyan. Jadi punya kehidupan godnyan menjadi penerang untuk umat. Nyan nanti dudau baru ke Syamsuddin. Awai nan genan biasa aju. Abu Abdillah. Nyan kunyah teman. Jadi kunyah godnyan Abu Abdillah. Jadi sebutan kepada seseorang dengan abun, umon, yang gekun dengan kunyah. Bisa dari ane, karena ane Abdullah, maka godnya digelar dengan bapa dari Abdullah. Gekun tu Abu Abdillah. Muhammadun. Muhammadu benu. Siapa solom syekh tersebut? Yaitu namanya Muhammad. Dianya Muhammad itu anak laki daripada Kasim. Matinan godnya Muhammad, anak daripada Kasim. Gekuntu Muhammad bin Kasim. Al-Ghazi. Maino anak tulis Al-Ghazi, pak lain getulis Al-Ghazi. Jadi Al-Ghazi-nya tempat di mana beliau dilahirkan. Mati lahir godnya di Gaza. Nyujinau Gazanya pan di Palestina yang dipancu oleh Israel jinau. Di jalur Gaza. Jalur Gazanya jamun gekun dengan Ghuzah ataupun Gaza. Letak orang lahir tinan Imam Syafi'i tinan lahir di Gazanya. Termasuk Ibnu Qasim dan ulama-ulama yang rayuk-rayuk lom.
Bahkan setingkat ulama-ulama yang hebat-hebat dalam mazhab Imam Syafi'i. Maka di Gazanya orang lebih bermazhab dengan mazhab Imam Syafi'i. Orang Ahlu Sunnah di Palestina, di jalur Gazanya. Karena orangnya berkaitan dengan Imam Syafi'i. Kan nampak? Asy-Syafi'i yang dibangsakan kepada mazhab Imam Syafi'i. Jadi Asy-Syafi'iyan sama dengan godnyan gebangsa kepada mazhab. Mazhab Hambali, mazhab Maliki, mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i. Jadinya salah sidrau daripada tokoh di dalam mazhab Imam Syafi'i. Taghammadahullahu birahmatihi. Taghammadahullah, semoga merahmat ataupun mendapat derusan rahmat akannya Muhammad bin Qasim oleh Allah birahmatihi, dengan rahmatnya Allah. Yang sebagai doa, mudah-mudahan dirahmat akannya oleh Allah dengan rahmatnya Allah. Ini kita pun mentang kerja terlaju. Yang boleh tulis. Waridwanihi, dan mendapat derusan dengan ridhanya Allah. Amin, terima olehmu ya Allah. Jadi amin namanya panjang alih lenyan naya nyan makna ji istajib, makna terima olehmu. Munya amin kosong sa nyan kan makna istajib. Nyan amin sakai. Jadi kan mana istajib baik tampi gara-gara itanya kan. Hantakun amin munya hana tadukung kosong sa. Nyan lain makna. Ada kedi bahasa Arab pun nyan makna ji amin, yang lagi nyan makna orang yang dipercaya. Nyo kesingkatan ni kau nyan sakai. Karena ani sabo, muhaimin sabo, ketingkat amin. Jadi kan makna istajib, yang makna istajib amin panjang. Bantu itanya ipu bangai tele urang. Ipu bangai hana taturi letat na yang amin en. Lain makna. Olehnya amin, lain makna. Amin yang hanya iya, nyan yang makna istajib, yang amin watai kitanya baca doa. Je tetam doa itanya berbetul itakun. Amin. Baik panjang tat bakmin ba'a nyan kon makna istajib. Jadi yang makna istajibnya yang panjang layalih ba'a sama dengan waktu kita baca bermerumpuk 6 harkat. Ya. Mati guna 6 harkat nyan baru makna makna istajib. Alhamdulillahi, bermula segala pujian itu untuk Allah. Bermula segala pujian lillah, itu untuk Allah. Untuknya mustahak ataupun untuknya bermakna istihqa. Yang maksud segala bermula segala pujian itu untuk Allah. Tabarukan.
Kepua kepujau Allah. Bono kalih bismillah. Karena ikut hadis Nabi. Kemudian membaca alhamdulillah. Tabarukan bifatihatil kitabi. Untuk mengambil berkat. Pakan kebaca alhamdulillah, adapun pakan ketulis lam alhamdulillah. Tabarukan. Yang kekeun maf'ul min ajlih. Karena untuk mengharap berkat bifatihatil kitabi dengan Fatihah Al-Quran. Yang kitabnya kitab Al-Quran makna. Nah. Karena untuk merumpok berkat sesuai dengan berkat daripada Al-Quran. Al-Quran permulaan daripada tulisan menjadi Fatihah. Nah, jadi Fatihah yang kepegat ke awal daripada bacaan yang di dalam Al-Quran. Nyan kapasti berkat gekeun. Al-Quran nyan kapasti berkat. Jadi sesuatu yang kapasti berkat, tak pegat hal yang sama. Dari tulisan, dari ucapan, mengharapkan keberkahan yang kana ba Al-Quran menjadi pedoman jid ke diikut li manusia li umat, maka keberkahannya benajid ba kitabnya ya tak kelaganya. Jadi tujuan buno lagi tak pegah buno makna berkatnya adanya kebaikan daripada akhir dari satu perbuatan. Li annaha ibtida'u kulli amrin zibalin wa khatimatu kulli du'ain mujabin. Li annaha karena bahwa sungguhnya alhamdulillah ibtida'u itu menjadi permulaan kulli amrin tiap-tiap pekerjaan zibalin yang baik ataupun zibalin yang dibolehkan. Biasa berken tak bermakna zibalinnya lagi makna lugawi yang mempunyai cita-cita. Jadi yang maksud sinan zibalin adalah pekerjaan yang dibolehkan, yang boleh dicita-citakan. Ya, makna zibalin sama dengan yang jid tak cita-cita but adalah paling kurang daripada tingkat yang dibolehkan, tingkat mubah. Ya. Wa khatimatu kulli du'ain, dan karena Fatihah menjadi kesudahan. Jadi Fatihahnya yaitu baca alhamdulillah. Karena alhamdulillah tersebut merupakan khatimah, kesudahan tiap-tiap doa yang diterimakan. Jadi alhamdulillah pakan geyak sebut, pakan getulih lom dan kepua tulihnya. Karena tulih mengharap berkat, sebut mengharap berkat untuk mengikuti jejak daripada Al-Quran. Dalam Al-Quran gemulai pun dengan surat Al-Fatihah. Yang surat Al-Fatihahnya gemulai dengan Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil
alamin. Jadi mangat saban, menyeka saban yang geharap putra tabarukan. Wateka saban taharap berkat. Gaya tanya galak terbujit ke urang malim. Tak saban ro tilai dengan urang malim. Lenyan taharap tu berkat yang na bakgotnya berjiwa kegetanya ataupun gepegot lain le Allah bersama lagi berkat yang kana bakgotnya. Tapi berhilai, berhilai, tak hidro nilai. Tak saban buat, olehnya tak saban tingkah laku baru taharap keberkahan yang laginya. Kan taharap berkat tapi hana tak saban buat. Gaya galak tu berkat. Tapi hana tak ikut buat yang sama ataupun buat yang na keberkahan dari buatnya. Yang kampung. Jadi Fatihah kitab, makna Fatihah kitabnya Fatihah daripada Al-Quran. Jadi makna kitabullah, itu Al-Quran maksud. Olehnya alhamdulillah secara umum menjadi awal dari tiap-tiap pekerjaan yang zibalin. Pekerjaan yang dianggap boleh untuk melakukan di dalam agama. Buat yang dia tak buat dalam agama, geyo mula dengan alhamdulillah. Menanti bab bismillah. Buat yang jid dalam agama, geyo mula dengan bismillah. Buat yang hanjid, nyan menyebut nyan makruh, baca bismillah pun makruh. Menyebut nyan haram, baca bismillah pun haram pakai karena kan buat zibalin. Kan buat yang dalam agama buatnya dibolehkan untuk melakukan. Jadi menyebutnya buat hanjit tak kerja, takun bismillah, nyan ke hukum lagi hukum buatnya. Menyebutnya haram, orang kena cemucu gemat tak kau bismillah. Kengkun bismillah dah syah. Bahkan karena diri cemucuannya diharamkan. Jadi kun bismillah untuk berkah sama dengan pakai bismillah untuk cemucu, gekun istihza, memperolok-olok. Cit buat hana berkat, tak harap berkat. Jadi setiap memakai nama Allah baru jid buat yang zibalin. Sehingga buat yang hana zibalin, tempat yang hana zibalin untuk mengucapkannya sesuai dengan tempatnya. Lam WC kita baca akibat makruh. Bahkan hana cocok di antara buat dengan ucapan yang kita baca. Tak pajuh makanan yang makruh. Makruh takun bismillah. Orang pergi rukuk kun bismillah akibat makruh. Kata rukuk bismillahirrahmanirrahim makruh. Alanya putra yang makruh lom tapajuh yang nabai berat. Pajuh bawang. Oh pajuh bodrian mubai gaya. Kak pajuh bodrian makruh bismillah. Walaupun makanan bawang ke makanan tapi makruh kan bismillah. Pajuh boh yang mubai, pajuh boh jengkol punya waktu tanya dia kan. Lagi nyanci tadi. Jadi kak hana dakun bismillah. Maka hana berkat. Taniat mentang latih itu. Taniat berberkat, berjiat ke makanan. Karena makanan yang baiknya rihun karihun gekun. Jadi makanan yang jiat ke mubai babah, makanan yang jauh daripada malaikat rahmat. Dia datang melakai berkat di malaikat yang berdoa rahmat katanya kajiu. Karena na rihun karihun, na bau yang menyengat.
yang itu biar dalam babah katanya saat kata pajuh makanan yang laginya. Jadi yang pegang contoh bawang, karena yarak bawang yang nak bawa jengkol nak bawa jengkol jarak. Pegah bawang karena bawangnya dari jamun ke jamun karena dari masa-masa Nabi Musa karena yang kamu pun olehnya doa yang mujab, doa yang diterima oleh Allah adalah doa yang disudahi dengan mengucapkan Alhamdulillah. Sama dengan menyodoa perle getung oleh Allah, doa katanya hanjit tua, akhir doa benar Alhamdulillah. Jadi penting doakan walhamdulillahirabbil alamin. Jadi doa-doa mujab. Doa mujabnya doa yang getung oleh Allah. Lagi katanya laki bergetung oleh Allah laginya. Karena doa menau doa mujab. Karena kullun doa mujab madum. Hana doa yang hana getung oleh Allah. Ataupun gekun doanya lam yahta min salasin, han tersalah daripada 3 maksud. Nal heboh maksud doa wate katanya doa. Na yang wate tamu doa getung laju oleh Allah sesuai lagi katanya harap. Yang gekun geterima segera. Ataupun doa watai katanya doa, tengok tam doa bu malim, hai te malim tu. Ataupun tai tam doa malim dia laju, jiut dia laju, carang dia laju. Ataupun watai tam doa malim, tam doa berjiut, hai tem jiut tu. Nyan nak gekun doa getung, gekun cit doa nyan mantang doa geterima. Geterima ke sau, geterima ke untuk kemudian. Geterima dalam bentuk yang ditempokan. Bahkan hang getuang laju, bisa jadi getanya hana siap untuk gebi li Allah lagi talakaya. Tanya talakaya aju, tapi tanya hana tak ada putih yang cocok. Menyegebi nyan cocok ngan getanya hana tak tepu karena yang tepu Allah. Gepu cara ngaju idanya, gepu malim dia laju. Kadang jit ke tekabuk, kadang jit ke orang yang hana mau belajar le. Kacarong tak pegah tu, bagah tak jit tak beut, bah tak wo baik le tak beut. Jadi watai hana gebi kontan kan makna ji hana getung doa le Allah. Mentang getung cikeun. Sabah macam tu doanya hana gebi langsung dan hana gebi dalam bentuk yang ditempokan. Kepucit doanya gekun doa getung, gepegat ke amal saleh. Gepegat ke sabah ibadat yang cukup berharga. Hotel tam doa, baik berdoa tam doa. Tanya hotel tak pegah tam doa ke hana getung, tak pegah hana getung doa. Kan doa tetap getung. Jadi doanya lagi kita me proposal. Nama pun proposal. Tame proposal bak bupati, tame proposal bak gubernur, tame proposal bak presiden. Tamohon bi pulan pulin kai tuang madum. Mampakan hanai bi urusan lain lom. Bi kalem cocok ngon han cocok. Ata yang lakainya tuang laju je. Hana tulak proposal hana tulak. Maka kepurno katanya di dalam bahasa doa katanya ataupun dalam hadis Nabi, setiap lidah katanya kagak iradah oleh Allah untuk getung doa, maka lidah katanya gegerak untuk mendoa. Sama dengan menyo katanya karuh tamu doa, pakan karena kagak gerak doa katanya genek tuang oleh Allah. Cikaruh menyo hanaruh gop doa hendak temamin.
Leuh sembahyang itu tang karat ke debek roh tanya dalam doa ketuang yan. Kalau nurah Jumaat, nah urang geplung bak doa urah Jumaat. Nah, ira naru. Roh ji urang plung bak doa ketuang. Padahal watai kagebi lidah getanya untuk mengucapkan doa, Allah kage iradah doa getanya untuk getuang. Getuang doa tu. Tapi kitanya karena hanaruh dalam doa getuang, kita peluang bak doa. Ada bak balai kalau ganyan cik kah? Tele mugrib talim maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanali tak pakat berdoa padahal getuang. Tapi karena kitanya hanaruh dalam salah sidrau, maka doanya kitanya hanaruh dalam jamaah orang yang berdoanya. Maka baik ya tu berdoa ba Allah. Getung pu yang tak berdoa, getung le Allah. Tak berdoa itanya bu malim. Hana malim draw tu. Nyan na urang malim gara-gara doa kitanya tengok. Bisa ane, bisa cuco, bisa keturunan-keturunan kitanya. Baik boleh dalam doa. Nyo putam doa lawan ka Tuhan tu. Pandai mungkin lawan pu malim. Berdoa cik. Gepu malim ane, gepu malim cuco, gepu malim keturunan-keturunan kitanya oleh Allah. Jadinya lagi yang kitanya dalam doa tu. Tapi dengan ketentuan-ketentuan adab-adab dalam berdoa. Baru kekun doanya mujab. Doa getuang li Allah. Olehnya lam wa akhiru da'wal mu'minina fil jannati darus sawabi ataupun daris sawabi yang betul. Wa akhiru da'wal mu'minina fil jannati daris sawabi. Dan alhamdulillah tersebut merupakan akhir itu yang ke khabar lom. Itu akhir doa-doa orang mukmin fil jannati di dalam syurga. Teh syurganya darus sawabi, negeri balasan. Wa akhiru da'wal mukminin, dan alhamdulillah tersebut itu akhir doa-doa orang mukmin fil jannati di dalam syurga, teh syurga daris sawabi, yaitu negeri tempat dibalasnya segala perbuatan. Jadi akhirat kekun dengan daris sawab. Teh akhir doa orang mukmin wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Akhir doa orang beriman tinggal dalam syurga putra kekun alhamdulillahi rabbil alamin. Madum bina yang orang mukmin dalam syurga tinggal akhir madum kekun natanyan. Jadi seruan yang paling akhir, perkataan yang paling akhir, doa yang paling akhir adalah ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Bunona alhamdulillah. Ya, kiban pujau. Kiban yang maksud dengan pujau. Tengok kata pegah puji-pujian. Yang dimaksud dengan pujian adalah zikrul mahasin, sebutan baik. Apa saja sebutan baik madum gekenyan nyan kata-kata pujian. Nyan bina madum kata-kata pujiannya menjadi hak Allah. Karena Allah sebagai pencipta kebaikan. Oh, na baik si A. Baik si A nya karena Allah kepegat baik bak si A. Maka dah pegah si A nya cukup god akai.
Oh na baik si B, Allah ke pegat baik pak si B nyan. Maka keun katanya si B nyan cukup god akai. Maka seluruh ucapannya kembali kepada Allah. Itu nak lanjutan lom pakai ban puja teh hamid teh mahmud. Pokoknya tilapih ilai. Itu teh kata keun lom tu. Tak beut lom kitab lain tu kapanjang lom. Yang perlelom katanya paham tentang Allah karena Allah adalah Tuhan yang katanya yakin, Tuhan yang katanya sembah. Putra Allah. Dan kiban Allahnya dalam pengertian Allah adalah zat. Putra zat yang bisa melekat sifat-sifat kesempurnaan. Jadi secara katanya orang ahlu sunnah, Allah zat, bukan sifat. Menyazat berarti hanya bisa untuk menyatu dengan zat-zat yang lain. Maka paham yang bisa menyatu Allah dengan zat yang lain adalah paham dari Nasraniyah. Orang Nasrani, jadi Tuhannya bisa menyatu dengan sesuatu yang lain. Sehingga berkeyakinan Tuhan adalah kumpulan daripada dua sifat. Sifat lahud dan sifat nasud. Sifat kemanusiaannya dan sifat ketuhanannya. Maka digop meyakini bahwa di dalam manusia ada Tuhan. Karena orang Nasranian memahami Tuhan sifat, Tuhan bukan zat. Yang bermufhum, bermufhum matanya, begot mufhum. Jadi menyo Tuhan sebagai sifat, pat menteng na sifat yang bisa sama dengan sifat Tuhan menjelma. Jadi itu bendanya bisa dijadikan sebagai Tuhan. Maka orang dimutuhan ngan lemo, orang India sebahagian dimutuhan ngan lemo pakan karena dianggap lemonya punya sifat yang bisa dimanfaat le orang. Iji bantu orang, di me barang orang, di mu'umatano dan sebagainya. Jadi nyawa perlai akidah. Kitanya tengah jid ke generasi inau mu tu 12, 11, 15 tahun tu kajik ke gesi. Kajik ke tengku imum, hanam tak happy. Kajik ke pimpinan, kajik ke gurai, kajik ke mubalik, kajik ke pendakwah. Maka kitanya berawai siap. Urinang kayan ci. Urinang inau hanali yang menjadi tokoh kakurung bahkan cit kahana. Pakan urang awai jit ke tokoh urinang. Jit ke pahlawan. Tengku Fakinah pahlawan dan ulama besar perempuan Tengku Fakinah. Nak tahu dengar? Hana karena hana tak tak peduli. Tengku Fakinah di Bandar Aceh bahkan rumah sakit Tengku Fakinah. Nyan ulama perempuan dan pahlawan. Jadi kencutnya Dian manteng, kencut Mutia manteng, ken Kemala Hayati manteng, jaitat. Urinang Aceh Jamun hebat-hebat. Nyatana tokoh urang inang Aceh jaitat. Lu datat urang. Jadi kelas-kelas tinggi dum.
Bahkan dia ke orang hebat. Menjadi wanita pertama yang menjadi panglima laut. Urinong Aceh. Kau urinong kau. Kemala Hayati laksamana pertama urinong idunya yang dia ke puas, dia ke panglima tentera laut di dunia. Yang tu nahaya urinong Aceh jamun. Igap mi tu podroi galom. Mentang ya jak laut. Orang inong Aceh kajiat ke panglima perang di laut. Nyan semangat nyan ditanya beri wolom. Orang Aceh. Dan orang Aceh bisa. Pakan bisa? Karena katanya na dasar. Kadang-kadang salah sidra dari katanya na berketurunan. Nah, darah yang mengalir dari darah-darah orang yang hebat-hebatnya. Maka bersungguh, menyebut bersungguh. Igop na lagu ino, orang yang di luar Aceh yang urineng tampil. Anam daleh tapi inong ditanya tampil. Jamaah urinong bertanya urinong yang isi tausiah. Bertanya urinong yang purna. Jadi lebih leluasa. Masa yang semubut orang agam, yang buat orang inong, hal-hal sensitif dengan urinong hangga dia tanya. Hal-hal pribadi ba urinong hangga dia pegah. Padahalnya perleh hukum sinan. Menan. Jadi bersemangat. Semangat kepua semangat untuk Islam. Semangat kepua semangat untuk kemakmuran Islam. Semangat untuk kemajuan Islam. Hanam dalai hidrop tu. Tapi maju agama drop hidrop tu. Berhebat agama drop hidrop tu. Berjemut, bersemati. Ya tanya agama ke hanjit. Yang mana kaji kebegal lah juga. Retak-retak ya. Kah, puplung hodai di buluh malam kena buat jalan lain. Kah. Pedang tu kerek. Dari lhok juk tak pelung kena buat jalan lain. Tiap arah motor kop. Tai temu empat. Ilhok juk di kampung. Yang kedua katanya benar. Belajar. Buat kata belajar. Kata tepuh tujuan udip kepua. Kepu udip. Mana tak buat anak tepu. Tak pakai udipnya untuk ya roh-roh kacam tokok dia. Udipnya untuk umlarat kok. Kan. Udip yang baik adalah udip yang bisa memberi manfaat kepada yang lain. Perkali Nabi khairun nas man amfa'u linnas. Manusia yang baik adalah manusia yang bisa bermanfaat untuk manusia yang lain. Yang baru baik. Kan manusia baik, manusia manfaat kerau. Kan. Manusia yang baik, manusia yang memberi manfaat ataupun yang bisa dimanfaat legop. Getanya manfaat legop. Nyan orang yang paling god. Getanya je kejambatan gop nilai ba agama itu terbaik. Baik ya dia tanya, oh ya pegat long ketutua. Menyanyan je kemanfaat bah ketutua ke di. Tetap getanya nilai ba Allah manusia terbaik. Oh long i pegat kerakit le je merang kalhe hai. Ge orang yo pilih draw le tak pilih kalhe. Le nya ngejak horat ke ka ke. Katanya tetap jid kejambatan kebaikan bagi orang lain. Munya kebaikan ke draw, nya nak payah fikir hari, nya nak dak mekameng itu pun kebaikan keroi. Ya merot, ya lumpat pagi, nya kerau. Nya ino beda. Katanya manusia beda dengan kameng, beda dengan makhluk-makhluk yang lain. Bahkan karena na akal. Jadi kepegang akalnya oleh Allah supaya katanya bisa mencari teh yang terbaik.
Teh yang lebih good, teh yang lebih manfaat. Yang pertama kedraw tu, menyo kedraw tu kan manfaat, gop bisa dimanfaat pak kitayo. Dan tujuan syariat, innama syariatu lijal bil masalih au wadaf mudar. Gepegah li Imam Nawawi, syariat tersebut gepegot syariat li Allah, gepegot hukum, gepegot segala macam yang berbentuk syariat lijal bil masalih, untuk menarik hal-hal yang baik, untuk mengerjakan hal-hal yang baik. Yang tujuan, jadi tujuan syariat untuk terjadinya kebaikan. Wadaf mudar, dan tujuan syariat untuk tak pegadah melarat, untuk menghilangkan hal-hal yang bisa mudarat, baik dak utih ataupun atih go. Au takmiliha, ataupun untuk menyempurnakan hal-hal yang baik. Oh, ada hana syariat pihkan ka baik cit urang kana akal pegat keroi, bisa jadi dengan hana syariat manteng kurang sempurna. Hanggat sempurna, pakan hanggat sempurna karena yang turigat Allah, yang pegat-gat Allah. Jadi saat syariat datang dari Allah, maka kesempurnaan akan menjadi lebih sempurna. Oh, haitem cit sempurna syariat. Ada na syariat pi urang mentong lagi sot. Au takliliha, ataupun untuk meminimalisir hal-hal yang buruk. Nyom tu ya ceh, pu syariat Islam ya urang kan, pu syariat Islam menghitan. Dumna syariat nahi, ngana syariat ke balam. Dumna syariat na begal, ngana syariat putra. Lebih berat beruklom. Maka datangnya syariat paling kurang na syariat di sinan bisa meminimalisir. Iroh nanti hudip jamun, hudip 80-an jamun, nyauri neng boh langgui bibi bahan Honda. Hana tutup ulai jamun, lang kampung yang natup ulai perumah tungku imum, perumah kecil hana tutup ulai, boh langgui bibi bahan pespa. Yang gaya blau ok ikede. Blau ok kali pegat lagi bahan pespa yang buh likut. Pakan ke bahan da pespa ibuh bahan ya ike jinan. Ya, jadi watai kana syariat tahun 2000 deklarasi syariat Islam di Aceh, urang ka getup ulai ya paling kurang. Ya, entahnya mbak mak draw ni yo kayaknya. Urang kejak kudai malai getup ulai jamun. Hana. Ya, mia tebiak kudainya, mia natuk ulainya pastinya perumah tungku imum majuri nang. Ya, uraga makanya jual ngai luar puntung, jual ngai luar dalam juga ju kudai, nam dah deh. Ya, ge udip kameng. Maka watekana syariat ada kedi hana sempurna cip, hana seperti yang diharapkan, tujuan syariat tetap naik dalam. Meminimalisir kejahatan adalah tujuan daripada syariat. Menghilangkan kejahatan sepenuhnya itu adalah maksud yang hakikat daripada syariat. Jadi syariatnya tetap berurut. Kan watai kahana sanggup tak anggap gagal kan. Watai kahana sesuatu yang tidak bisa dikerjakan seluruhnya, jangan ditinggalkan seluruhnya. Ibancit puput juga beh sanggup. Itanya hana beh tak pajuh bu tak bawah pingan. Nyam ya urang carang tiban. Hana pajuh madumpu pajuh bebe abe. Kiban. Pajuh bebe abe ke lega hana beh ka? Ka hana ji bertahap untuk tak jalan. Kan hotel tak nyo habis dah pajuh. Mang kiban, hana pajuh. Nya urang bangai keun. Maka ji lagenya nudip.
Jadi kekenyan dalam falsafah udip. Cara udip katanya, apabila hana mungkin terlakukan bandum, baik tak ubah bandum. Orang semayang, hantik ke semayang, le tak tahan. Baik sampai hana semayang wajud. Yang kaik pun buat wajud. Yang kaik pun buat wajud. Kaik mugrid pun buat wajud mugrid. Oh, insya pun buat wajud insya. Baik gara-gara hantik tak semayang tu boh. Hana tumayang balik membawa hotel. Nyan gekun orang bodoh. Nyan lu ngut tengi lom. Boleh kangen baik tengi. Jadi benar nilai carang tak ngut. Tadi kedi ngut pun benar nilai carang. Dari gop hana tengi. Hai kerja hana tengi. Ada hai tumayang tubuh mugrib na. Insyana. Luhuna asana. Oh tubuh kalau dang Nanti kait tubuh. Ka tingat, ka sayang tu. Yang untuk hanai balai temayang benar. Baik tak temayang watai terus buat tempat berat. Buat tempat beratnya untuk murunau, katanya beramal di luar tempat berat. Inan tempat katanya menimba. Untuk tamih lain. Munya inan tajrung iya inan tajib inan tamanau hana mungkin kibancit. Inan tajrung tamih lain ide tajib, ide tatemurah, ide popo lain. Jadi dalam udip katanya bersering katanya tak temikir hal-hal untuk keukuh. Masa-masa katanya keukuh. Nyo itanya udip ino hana beban. Manteng ubud, manteng hana payah kerja. Makanan entah takun hana payah. Watai tahu ka masak. Asal urang ci bermangati ke. Baje kali ke gitu. Tetayak buat kali ke pedu, kali tinggal su jak berangkat tu. Nyo ke nyo masak, pakri tinggal. Ya menan tapi ki. Pakri tinggal watai hana li urang ci. Nyo mangat tato semiki udip mangat mandiri. Munya udip tabi tagantung ro tu bagop hana mandiri. Dan nama saya tanya untuk gadah ketergantungannya nama saya. Tengok karaya kau umur 20 tahun, kau 25 tahun, kadam kawin. Yang urang agam, urinang 20 tahun kagum kawin. Man kahana mungkin le tergantung ngan urang si. Maksud mentang tergantung urang si, karena lah kau kak ketawa wak mak di tengok tak magun dengan mak tu. Hitung tu le, urang agam menanjit. Po yang beban tu mentang dia pegah bak urang si. Ana lip urinang dia pegah bak mak tu lah. Nak blow lip tikrek. Malai tu. Jadi katanya yang kenyan punya biasa tak pakai akal, maka katanya bisa udip mandiri. Dan yang paling penting ya untuk belajar teman. Untuk belajar yang terpenting keamanah katanya oleh Imam Syafi'i untuk menulis. Pu mentang yang tengok dengar harus tulis. Oh hana pulpen ada hana pulpen tulis. Pada tulis Imam Syafi'i watai kahana alat getemulih getulis ngan ia babah. Pai tulis bak tepai. Man kiban tak baca. Ya kiban cara ngurung awai ke purno katanya. Watai tak tulis jadi alat katanya untuk mencari ilmu yang seharusnya punyung mata pikiran. Nyan alat untuk minta ilmu. Tak pakai untuk menulis atau yang didengar oleh punyung, mata memperhatikan bentuk tulisan. Tulisannya kagak ada. Karena tak tulis dengan ia babah, tak tulis dia tu palut. Tak tulis dia tu palut. Ngampu tak tulis dengan ia babah. Padumbah ke alat untuk mencari ilmu mutamah dua boh tu.
Mata dikalan gerakan jarau untuk menulis huruf-huruf, kemudian jarau pun memberi gerakan-gerakan. Hoi tamang dalam ingatan. Nyo temulih, menyo wate tat belajar hana datim temulih, nyan atam tulis hanya dah kun. Hanya dah kun. Nyan putra dak terpegahnya supaya katanya benar temulih mangat mudah mendapat ilmu. Kepua tulis mangat diingat limata bentuk tulisan. Kepua tulis mangat dikalan limata gerakan jarau. Nyan hana tinggai tulisan. Menyana tinggai tulisan, berarti tinggai wate katua han tak ingat nalung tulis barosa. Ya lok buku. Ya putra ke pegah barosa. Nak ke pegah pulan. Ya lok buku. Berarti katanya mudah mengingat sama dengan ilmu yang kala didengar oleh punyung hana gadah sia-sia. Maka baik temulih. Temulih. Benar pelopen. Baik pelopen kensei. Benar kensei. Yang termasuk dalam adab Imam Syafi'i waktu belajar dia menyegelop kertas karu kereh-keroh. Dia kata ngak bek karu, bek jiat keperhatian gurai tengah kekun pelajaran. Bangka karu ka mata ke kedih, karu kedih mata kedih nyo anai kata geduk ke simak, gecok nyen getulis. Getayang le gurai kepusinan tulis. Ilung tulis untuk je long ingat. Putra ingat teman tulisan hanale, long ingat gerakan jarau saat menulis. Jadi ingat gerakan jarau yang oleh mata, maka bisa mengingat kembali ilmu yang ditulis hunau. Itanya oleh tak tulis, kah ada tim baca. Hanya mutamah lom hana jumot, mutamah lom hana careng. Ino tak tepur hana careng, tapi pakai alat-alat untuk membantu katanya supaya mudah mengingat. Olehnya lom belajar katanya bela temayang. Wate tak temayang kepegah li Nabi, sidrau urang di temayang maka akan manfaat kepada ledrau orang yang lain. Manfaat ledrau. Tidrau orang bangai sama dengan manfaat ledrau orang lain. Nah umpum? Getanya bangai. Kengka bangai tu. Watai kata tanya di orang lain didengar jawaban. Getanya yang tanya mendapat jawaban karena hana tak tepuah. Di orang lain mailong nyanci kunuk tanya. Berarti yang pertama manfaat ke getanya yang temanyang, yang kedua manfaat ke orang yang na di samping getanya. Yang na masalah yang sama lagi getanya. Yang na hanajit yang sama lagi getanya. Kemudian manfaat lom ke orang yang dengar. Godnya hana kepentingan tapi gedengar tanya ke godnya pun manfaat. Manfaat ke orang tanya, manfaat ke orang yang na hal yang sama, dan manfaat kepada orang yang lain. Jadi manfaat lom. Lagi na lam hadis Nabi, hadis Nabi waktu baca khutbah ya. Na orang badu, orang baduinya orang kampung. Orang kampung ni kau nyan hana got tata kerama ke hana got. Orang kampung utun juga yang saya nak berapa pelatihan tanya ngaju hana perlayak pre pajan piu. Tengah khutbah Nabi katanya ngajukan mata sa'ah ya Rasulullah. Jadi kepegah katanya pajan teman kiamat. Yang tengah Nabi khutbah. Itu khutbah Jumaat. Tengok jarau. Pajan kiamat. Tai ulir lain bid ulok-ulok wajan. Wate akhir daripada pertanyaan orang yang laginya sehingga menjadi manfaat luar biasa ke orang lain.
Kali khutbah getren Nabi ketanya, "Sau yang temayang bunawa." Lon ya Rasulullah naya ke? Pegah julung temayang, pajang kiamat. Ke pegah li Nabi ke pun kiamat irona. Pun letat amal ne, letat puasa ne, letat temayang ne, letat ibadat. Hana Rasulullah. Mihana puji perle rono kiamat. Ya, putra modal rono kiamatnya. Ilung hana, ilung modal kiamat, ilung galak ilung keron tak. Ya, ikut yang terok ke. Ilung kudron ni cukup galak, cukup cinta lung. Pak yang nadron ni tetap nalung. Ho yang nejak tetap lung ikut. Putra kepada Nabi, almar'u ma'aman ahabbah. Menyomenan, idon hana tapuna, tinggal hati kiamat kan. Ngon thon ni cinta iron sapak ngori yang bangkit tu. Ya, jadi bena hadis yang paling masyhur dudau hadis nyan. Saboh semujid urang riwayat hadisnya. Sehingga Abdul Rahman sahabat-sahabat pegah. Galom pernah lung dengar saboh hadis yang senang lung lagi lung dengar hadis yang baru geucap li Nabi nya. Kejit berkah nak tayang. Kiban punya tanya hana amal tengah ke bangkit di urang kiamat cinta ke Nabi na hana satu pu bahawa ketanya ke bangkit dalam jamaah urang yang ketanya galak. Dalam jamaah orang yang ketanya kasih. Kerja tanya baik galak-galak ke orang yang orangnya jid ke ahli neraka menurut ketanya kalian di dunia. Baik fanatik ke orang yang hana ke nuru orang saleh. Bergalak ke orang saleh, bahkan orangnya orang kesayang oleh Allah. Ketanya ngan galaknya bisa ke bangkit tengah mutapat dengan orangnya. Nyo galak tu ke orang main bola yang tok luar puntung. Ya, hana dengut orang malam, blut orang malam, preh pajai main bola. Tak nonton aurat jih mentang kada syahat. Ya, putra tak harap bermurumpok manfaat. Olehnya main malam, poleh malam. Kah hana dengut nak it semayang subuh. Yang nada syahat sagai. Tapi na urang saleh, na pelajaran agama, na beut, na majlis taklim, hendak tim ikut. Maka katanya biasakan untuk mencintai orang-orang saleh. Ya, penutup sabotu. Ya, man tarakat doa li walidayhi fa innahu yang qati'ur rizqa. Hanya pesan terakhir karena katanya madu-madu na urang syi kepegah li Nabi sau urang yang dikubah doa untuk urang syi ji haitim doa fa innahu maka orang tersebut telah memutuskan rezeki untuk dirinya. Urang yang hanatim doa leh meninggal urang syi ataupun mantang udip hang getim doa, putam doa ke mak, yang doa ke roh ke, nyan sama dengan getanya takoh hubungan rezeki dengan Allah. Mufum rezeki getanya oh yo mantang banyak teratna ke play oleh Allah. Ratna ke bi melalui urang syi tu. Urang syi agam tu jak mita, urang syi inong tu tagun. Bahkan getanya langsung mbak urang syi tu tamom. Tapi susu urang syi tu mantang ubut. Maka saat ketanya karaya jalur rizkinya han gepuputuh oleh Allah kecuali tak puputuh kero tu. Ngampu tak puputuh han tatim sambung doa istighfar ke urang syi. Doa-doa ke urang syi, doa istighfar. Doa untuk talake keampunan ke urang syi. Urang syi ketanya bergetung ke hamba Allah. Urang cik getanya bermurumpok rida Allah. Nyan doa mangat mudah rezeki. Bek putuh jalan rezeki. Apakah tungku sik god udip pergi god nyan. God nyan hana putuh doa ke urang cik. Maka rezeki god nyan kepemudah oleh Allah. Dia getanya bek le tam doa ke urang cik mensemayang tan. Pajan tam doa menyena ta semayang le semayang ruh takun. Allah Rabbi firli wali walidayya mutiga. Untuk tak semayang lom 5 ga kana tu urau.
Nyo bertingat tu. Menyo perlai rezeki katanya bergelimpah le Allah tabi-tabi, katanya baik pernah putuh doa ke urang syik. Orang yang putuh doa ke urang syik sama dengan orang yang gepuputuh rezeki draw ge yang ka gebi le Allah ke godnyan. Karena kita kata koh, maka katanya ngan urang syik dengan ahli ilmu, orang yang bi ilmu ke katanya hingga taturi, orang syik tatungah bakti ke orang syik ngan orang yang han putuh-putuh katanya. Menya katanya tamu putuh ngan orang yang sama dengan katanya tamu putuh jalur rizki pengetahuan, jalur rizki makanan, draw tiang putuh kan orang yang. Draw tiang hantung kan orang yang han gebi. Kan Allah han gebi ke katanya. Pakan saban lagi ta pagah hilung hana perle ya Allah. Dinya ni tanya ngan orang syik. Ngan orang syik. Begat ngan orang syik. Puan yang pagah bertemati. Ngan mak bertemati, ngan ayah bertemati, ngan gure bertemati, ngan begat akai. Pakan begat akai ngan supaya katanya mangat red dalam orang yang baik. Al-mu'min man salimal mu'min. Orang iman adalah orang yang bisa memberi kesejahteraan kepada orang yang lain. Orang mukmin yang lain. Kan orang lain yang orang jid ke lawan mupaki. Kan orang lain yang orang jid ke lawan katanya untuk bermusuhan. So yang cara yang kenyan nilai iman katanya. Nilai katanya pegat nilai iman le Allah. Orang yang mau berkasih sayang sesama mukmin, mau berkasih sayang sesama manusia. Yang baru kita kira orang yang baik. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan nabiyyi wal mursalin. Hamda yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa azabil akhirah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karimun halimun tuhibbul afwa fa'fu anna ya Allah ya Karim. Allahumma astajib du'ana washfi marudana warham amwatana. Rabbana taqabbal minna du'ana innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma faqihna fid din wa la taj'alna minal jahilin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wila. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wila. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa dzunuba walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Wa li jaddina wa li jaddatina wa li asatizina wa li muallimina wa li masyaikhina wa liman lahu haqqun alaina wa liman ahsana ilaina ya rabbal alamin. Wa li jami'il muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati al ahya'i minhum wal amwat. Wa tabi' bainana wa bainahum bil khairati rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma sallimna min kulli afati dunya wa azabil akhirah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab.
Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.